Nah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Aradevara Prasetyo dengan NIM K0025196. Saya berasal dari kelompok B5 atau SGD 15. Nah, kali ini saya ingin mengerjakan tugas laporan praktikum dari lab anatomi. Nah, untuk laporan pertama yaitu berupa skenario yang berhubungan tentang Dava sedang melakukan maraton nonton One Piece dari episode 1 hingga selesai. Nah, saat itu ia melihat bahwa Zoro, salah satu karakter dari film One Piece, itu sering berlatih angkat beban dan punya perut six pack. Nah, Dava juga ingin memiliki perut six pack seperti Zoro. Nah, lalu dia memutuskan untuk mulai latihan. Namun, ia bingung harus mulai melatih otot apa sehingga ia bertanya pada kita sebagai audiens yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen antara lateral serta posterior. Nah, untuk pembagiannya itu sendiri yaitu yang pertama yaitu kalau misalnya anterolateral itu yang pertama itu ada kulit, terus ada vesica superficialis. Nah, untuk vesica superficialis ini ada dua, yaitu yang pertama ada fascia Kemper, lalu yang kedua ada fascia scarpa. Nah, lalu untuk lapisan abdomen yang ketiga itu ada fascia profunda. Nah, lalu diikuti dengan lapisan keempat yaitu berupa lapisan otot. Nah, untuk lapisan otot sendiri itu dibagi menjadi beberapa macam lapisan, yaitu ada musculo obliquus externus abdominis, lalu ada musculo obliquus internus abdominis, lalu dilanjut dengan musculo transversus abdominis, musculo rectus abdominis, serta musculo pyramidalis abdominis. Nah, lalu untuk lapisan kelima itu disusul oleh fascia transversalis, lalu untuk lapisan keenam yaitu berupa fascia extraperitonealis. Nah, lalu untuk yang lapisan terakhir itu ada peritoneum parietale. Nah, tadi kan sudah tuh yang yang bagian anterolateral. Nah, sekarang yang bagian posterior. Nah, untuk lapisannya itu terdiri dari yang pertama kulit, sama seperti tadi. Terus yang kedua ada fascia superficialis dorsi. Nah, tadi kan fascia superficialis biasa, ini fascia superficialis dorsi. Nah, lalu yang membedakannya lagi itu yaitu pada lapisan otot yang ketiga. Nah, untuk lapisannya itu dibagi menjadi 3 macam. Ya, dibagi menjadi 4 macam, yaitu berupa lapisan pertama yaitu musculolatissimus dorsi. Nah, untuk lapisan keduanya itu musculo obliquus externus abdominis, musculo erector spinae, musculo longissimus dorsi, serta musculo serratus posterior inferior. Nah, lalu untuk lapisan ketiga itu ada musculo multifidus. Nah, lalu selanjutnya ada musculo interspinalis, dan yang terakhir ada musculo obliquus internus abdominis. Nah, untuk lapisan keempatnya itu sendiri itu ada musculo quadratus lumborum, terus ada musculo iliopsoas, dan ada musculo transversus abdominis. Nah, lalu untuk yang lapisan keempatnya itu sendiri itu ada fascia extraperitonealis. Nah, untuk lapisan terakhir tuh ada peritoneum parietale. Nah, itu yang soal nomor A. Lalu selanjutnya yaitu untuk soal nomor B, jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Nah, yang ada di abdomen kan tadi kan dibagi menjadi dua, yaitu anterolateral serta yang posterior. Kalau yang anterolateral tuh untuk yang ototnya itu ada musculo obliquus externus abdominis, musculo obliquus internus abdominis, terus ada musculo transversus abdominis, musculo rectus abdominis, terus sama ada musculo pyramidalis abdominis. Nah, untuk yang lapisan otot yang kedua itu ada yang di posterior yang ada di posterior itu ada 4 lapisan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu lapisan pertama itu ada musculo latissimus dorsi, terus lapisan kedua itu ada musculo obliquus externus abdominis, musculo erector spinae, musculo longissimus dorsi, musculo serratus posterior inferior. Nah, untuk yang lapisan ketiga itu ada musculo multifidus, musculo interspinalis, musculo obliquus internus abdominis, dan untuk lapisan keempat itu ada musculo quadratus lumborum, musculo iliopsoas, dan musculo transversus abdominis. Nah, lalu yang pertanyaan ketiga yaitu jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Nah, untuk yang di intraperitonealnya itu sendiri itu yaitu pertama itu organ yang dibungkus oleh peritoneum, visceral, dan ditopang oleh mesenterium. Contohnya seperti lambung, usus,
hati, usus halus seperti jejunum dan ileum, terus ada kolon transversum, kolon sigmoid, uterus, ovarium, dan appendix. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri itu geraknya bebas serta mobilitas tinggi. Lalu selanjutnya itu ada retroperitoneal. Nah, retroperitoneal ini adalah organ yang berada di belakang peritoneum, yaitu hanya satu sisi yang dilapisi oleh peritoneum. Nah, untuk retroperitonealnya ini bagi menjadi dua, yaitu primary primary retroperitoneal, yaitu sejak awal berkembang berada pada retroperitoneal seperti ginjal, ureter, kelenjar adrenal, aorta abdominalis, vena cava inferior. Nah, lalu yang kedua itu ada secondary retroperitoneal. Nah, itu biasanya itu awalnya itu ada di intraperitoneal, lalu dia menempel ke dinding posterior seperti duodenum kecuali pada bagian pertama, terus ada pankreas, kolon ascendens dan kolon descendens. Nah, untuk ciri-cirinya itu sendiri itu mobilitasnya rendah serta lebih menempel. Nah, lalu untuk yang di laporan kedua itu Rama gemar nonton Tan Boy Kun di YouTube. Nah, setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga kalau Rama itu terkena infeksi GERD. Nah, untuk pertanyaan sendiri yaitu jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Nah, untuk penjelasannya sendiri itu terdapat 4 bagian. Di gaster itu di gaster terdapat 4 bagian, yaitu ada fundus gastrium, terus ada pars cardiaca, corpus gastrium rugae atau plica, terus ada pars pylorica atau antrum dan canalis pyloricum. Nah, untuk sphincternya itu dibagi menjadi dua, yaitu pyloric sphincter atau sphincter pylorus. Nah, untuk lokasinya sendiri itu di antara pylorus dan duodenum. Fungsinya yaitu untuk mengatur pengosongan lambung ke usus halus, mencegah reflux isi duodenum ke lambung, mencegah reflux isi duodenum ke lambung. Nah, untuk yang kedua, sphincter kedua itu untuk berfungsi sebagai les atau lower esophageal sphincter. Nah, itu untuk lokasinya sendiri itu biasanya itu antara esofagus dan kardia lambung. Fungsinya untuk mencegah isi lambung kembali ke esofagus. Nah, normalnya itu biasanya itu selalu tertutup, hanya terbuka saat menyelang. Nah, untuk relevansi dengan GERD-nya itu sendiri, yaitu GERD itu kan biasanya terjadi bila LES atau lower esophageal sphincter itu melemah sehingga asam lambung naik ke esofagus. Nah, untuk gejalanya sendiri itu biasanya itu nyeri ulu hati, rasa panas dada, sensasi asam naik serta sakit tenggorokan. Nah, sepertinya itu kasus lama cocok karena makan pedas dan gorengan dapat menurunkan tonus RES. Nah, untuk laporan ketiga yaitu Raka, seorang siswa kelas 11 merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar area pusat dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan perut bawah dan semakin tajam. Nah, Raka juga berasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Nah, untuk soalnya itu sendiri yaitu jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran, cara beserta nama garis dan tim pengukurannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu seperti yang dijelaskan tadi kan yang dipertanyakan kan untuk letak-letak appendixnya, seperti letak yang paling umum, terus cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Nah, lalu selanjutnya untuk itu untuk menentukan lokasi appendix atau titik nyeri khas appendicitis. Nah, itu bisa digunakan landmark anatomi berupa garis dan titik tertentu. Nah, untuk yang bagian macam-macam appendix itu seperti ada retocycle, itu biasanya tuh dimiliki oleh 74% dari populasi jumlah manusia. Nah, lalu selanjutnya itu ada di urutan kedua paling banyak ada pelvic, yaitu ditempati oleh 21% umat manusia yang memiliki appendix di bagian pelvic. Nah, lalu yang ketiga itu ada di bagian paracycle, yaitu sebesar 2%. Terus selanjutnya ada subcaecal, yaitu 1,5%, dan ada preileal atau 1%, dan yang paling kecil itu ada postileal, itu sebesar 0,5% atau hampir setengahnya. Nah, untuk yang
retrocaecal itu biasanya itu terletak di belakang cecum. Nah, untuk nyerinya sendiri itu biasanya nyeri bagian punggung atau bagian lumbar. Nah, lalu selanjutnya itu bagian pelvic. Ya, untuk bagian pelvic itu biasanya mengarah ke rongga panggul. Itu biasanya itu nyeri pada bagian bawah perut. Nah, selanjutnya ada parasaikal. Nah, parasaikal itu biasanya itu di samping cecum. Itu biasanya itu untuk nyerinya itu ada di bagian perut kanan atas. Lalu selanjutnya ada subcaecal. Nah, subcaecal ini berada di bawah cecum. Dia biasanya itu di titik McBurney klasik. Nah, lalu untuk yang keempat ini ada ke untuk yang kelima ini ada preleal, itu biasanya itu ada di depan ileum terminal. Lalu yang terakhir ada postileal, yaitu ada di belakang ileum terminal. Nah, itu sebenarnya itu fungsinya tetap sama, hanya saja itu mempengaruhi gejala klinisnya. Jadi yang itu fungsinya tetap sama. Nah, lalu biasanya untuk menentukan lokasi appendix atau titik nyeri khas appendicitis itu digunakan landmark anatomi berupa garis dan titik tertentu. Seperti pada A itu garis McBurney atau McBurney line itu adalah garis imajiner dari spina iliaca anterior posterior atau SIS ke umbilicus pusar. Nah, yang kedua ada titik McBurney point. Nah, itu biasanya terletak pada sepertiga lateral atau 2/3 medial garis Burney, yaitu yang pertama ada di sepertiga jarak dari sias, terus yang kedua ada 2/3 jarak menuju umbilicus. Nah, ini adalah titik paling sering terasa nyeri tekan pada appendicus akut. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.